Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Arju Fatiani Dova dengan NIM 4320071. Rekan saya ada Irfa Febriani dengan NIM 4321005. Ada Muhammad Syarul Arifin dengan NIM 4321010. Ada Muhadira dengan NIM 4321013. Ada Lia Olivia Zara dengan NIM 4321014. Kami akan membawakan materi penyajian standar akuntansi keuangan 104 atau istisna. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pernyataan standar akuntansi keuangan 104 memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Ruang lingkupnya berupa lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna, diantaranya perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga lainnya. Untuk definisi dari istisna, yaitu ada istisna sendiri, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Terus, ada istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara pemesan dan penjual. Kemudian, untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai syani. Untuk yang selanjutnya ada karakteristiknya. Untuk karakteristik yaitu penjual menyediakan barang pesanan atau masni sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan yang disepakati oleh pembeli dan penjual tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus memenuhi kriteria, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati sesuai dengan spesifikasi pemesan atau custom, bukan produk massal, dan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas. Kemudian pendapatan istisna itu diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Jika metode persentase penyelesaian digunakan, ada 3 poin digunakan pada bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Poin kedua, digunakan bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna. Dan poin terakhir, pada akhir periode itu harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut. Baik, untuk materi pengakuan dan pengukuran yang selanjutnya yaitu meskipun istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai istisna pada saat pembayaran barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang tersebut. Selanjutnya, tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istisna dan termin istisna. Nah, penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istisna dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan. Untuk selanjutnya, untuk biaya perolehan istisna terdapat 2, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Biaya istisna terdiri dari biaya perolehan barang dengan pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung, dan yang biaya ketiga adalah semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penyelesaian awal jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan. Terdapat perubahan pesanan dan tagihan tambahan. Yang pertama, nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendanaan atau ditambahkan kepada pendapatan istisna dan biaya dari istisna. Yang kedua, jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambah biaya dari istisna. Kemudian ada akuntansi untuk pembeli.
di mana pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual, di mana beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Kemudian ada penyajian untuk penjual dan pembeli, di mana penyajiannya yang pertama, penjual menyajikan dalam laporan keuangan halal. Kemudian yang kedua, pembeli menyajikan dalam laporan halal. Kemudian juga ada pengungkapan untuk penjual dan pembeli, di mana pengungkapannya sendiri itu yang pertama, penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, di antaranya pada metode akuntansi yang digunakan pada saat pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak istisna. Kemudian metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak berjalan, serta ada rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Nah, pengungkapan tersebut sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian yang kedua ada pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu, dan pengungkapan tersebut yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 yaitu tentang penyajian laporan keuangan syariah. Untuk materi selanjutnya yaitu ketentuan transisi, berlaku untuk transaksi istisna yang terjadi setelah tanggal efektif untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan. Perusahaan didorong untuk menerapkan hal ini secara retrospektif. Kemudian tanggal efektif berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Dan entitas menyesuaikan definisi nilai wajar untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Kemudian ada penarikan, ini yaitu menggantikan PSAK 59 yaitu tentang akuntansi perbankan syariah. Kemudian slide selanjutnya yaitu skema akuntansi istisna. Ini ada skema sederhana mengenai akuntansi istisna yaitu yang pertama, memesan barang kepada produsen, yang kedua terjadi akad istisna, dan yang ketiga pemesan membayar ke produsen. Kemudian yang keempat, produsen memproduksi barang, kemudian barang yang diproduksi dikirimkan ke pemesan tersebut. Demikian pemaparan dari kami kelompok 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.